Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my lecturers of Literature Theory course, Mrs. Uum Komaria and Mrs. Diah Prabandingrum, and along with all my dearest friends at Rombeluan. Let me introduce myself. My name is Desta Sukmaratri, number 21014-20004. I'm from Indonesia Language and Literature Study Program. Now, I will present my work about analysis short story named Darah by Putu Wijaya using the theory Russian formalism. Formalisme Rusia termasuk dalam pendekatan objektif. Menurut Sheldon, pada tahun 1993, formalisme Rusia adalah pelopor bagi analisis yang ditunjukkan kepada segala semata yang terdapat dalam teks. Viktor Shklovsky, tokoh yang mendominasi fase awal formalisme Rusia, menyatakan salah satu konsepnya yang paling menarik, yakni defamiliarisasi, yang artinya membuat aneh atau membuat asing. Terhadap prosa, kaum formalis berpandangan bahwa di dalam prosa ada dua hal yang perlu dibedakan, yakni fabula atau cerita dan sujet atau alur. Cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menggambarkan hidup manusia dengan lika-liku yang ada di dalamnya. Cerpen menggambarkan semuanya dengan kompleks, dan sebagai aktualisasi dari gejolak jiwa pengarang yang bergelut dengan dunia sastra dan akan terus menciptakan karya sastra sebagai bagian dari penggambarannya terhadap kehidupan dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Hal ini seperti terlihat dalam cerpen Darah karya Putu Wijaya. Cerpen ini termasuk ke dalam teror mental, karena seorang tokoh utama yang bernama Mirah memiliki serangkaian masalah yang disebabkan oleh warna darahnya sendiri. Mirah sudah ditinggal orang tuanya sedari kecil dan hidup bersama Bude dan Pak D-nya. Ia hidup dengan hati yang sulit dilunakkan. Bahkan Bude dan Pak D-nya hampir menyerah. Dengan melihat situasi tersebut, pembahasan yang dapat dilakukan yaitu objektivitas pengarangnya melalui teori struktural formalisme Rusia. Selanjutnya, saya akan membahas kajian alur cerita pendek Darah. Dalam cerpen ini, Putu Wijaya tidak benar-benar menjelaskan dengan gamblang bahwa Mirah memiliki penyakit mental, tetapi disampaikan secara tersirat oleh tokoh pendukung, seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini. Cepat kembali, jangan ngobrol lagi. Kita akan bikin selamatan nasi kuning. Selamatan ini untuk kepentingan kamu sendiri supaya jangan diganggu roh halus yang bukan-bukan lagi, kata budenya. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa struktur alur cerita pendek terdapat paparan, konflik, dan klimaks, dan tidak ada leraian dan selesaian. Pertama, saya akan membahas paparan cerpen ini. Pada bagian paparan ini langsung memperkenalkan tokoh Mirah dengan cara yang tidak biasa seperti yang terlihat pada kutipan ini. Pada paragraf pertama, langsung menunjukkan adanya klimaks, yaitu tangan Mirah yang terkerat. Terlebih lagi pada kalimat terakhir paragraf pertama, pembaca dikejutkan dengan darah Mirah yang berwarna putih. Darah putih ini kemudian dikaitkan dengan tokoh wayang yang memiliki darah putih, yaitu Prabu Yudhistira. Tetapi Mirah bukan tokoh wayang. Ia hidup di sebuah kota besar di mana yang paling penting adalah uang, uang, dan uang. Meskipun begitu, dalam cerita ini tidak ada yang terkesan dipaksakan. Pada bagian paparan ini juga diperkenalkan seorang Mirah yang hidup bersama Bude dan Pak D-nya. Karena orang tuanya meninggal dibunuh saat ia masih kecil, ia juga seorang lulusan SD yang minim pendidikan. Selanjutnya yaitu konflik. Konflik cerita ini dimulai saat Mirah memutuskan untuk memberitahu Bude dan Pak D-nya bahwa darahnya putih seperti yang terlihat pada kutipan ini. Pada bagian ini, pembaca dibuat bingung. Apa sebenarnya maksud Mirah untuk memotong jarinya sendiri? Apakah Mirah benar-benar memiliki gangguan mental atau darahnya memang berwarna putih? Menurut pandangan saya,
Jika dipikir secara logis, tokoh Mirah ada maksud tertentu saat ia memotong jarinya sendiri, yaitu agar tidak lagi bekerja kasar di rumah bude pakdenya. Memang sebelum itu Mirah selalu dipekerjakan oleh budenya seperti mencuci baju, membersihkan gudang, mengepel, dan pekerjaan kasar lainnya. Tetapi bude dan pakdenya ini melakukannya untuk masa depan Mirah yang akan menghadapi dunia yang keras. Konflik terus bermunculan setelah pengakuannya Mirah. Ia dipanggil ke pos Hansip dan diberi nasihat agar tidak membuat geger warga pasar tentang darah Mirah yang berwarna putih. Setelah itu, Mirah dimarahi bude dan pakdenya sampai-sampai ia tidak keluar dari kamarnya. Selanjutnya, yaitu klimaks. Cerita ini memiliki 3 klimaks. Pertama, saat bagian paparan yang seharusnya memperkenalkan sosok Mirah malah menunjukkan klimaks cerita, yaitu tangan Mirah terkerat saat mengiris bawang dan mengeluarkan darah putih. Klimaks yang kedua, saat Mirah mencoba memastikan lagi bahwa darahnya benar-benar putih. Tetapi saat mengerat tangannya sendiri dengan silet, darah yang keluar warnanya biru. Dapat dilihat pada kutipan ini. Klimaks yang ketiga, yaitu ketika Mirah sedang berada di pasar. Ia diserbu banyak pertanyaan dari warga pasar. Awalnya, Mirah mencoba tidak peduli dengan mereka. Tetapi ia akhirnya mengaku bahwa darahnya berubah menjadi warna biru. Kemudian Mirah membawa kapak yang dipinjamnya dari tukang daging dan memotong tangannya sendiri. Dan ini merupakan akhir dari cerpen darah karya Putu Wijaya. Selanjutnya, saya akan membahas kajian bahasa cerita pendek darah karya Putu Wijaya. Kajian bahasa pertama yaitu terdapat majas perumpamaan. Majas perumpamaan merupakan jenis gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya karena adanya persamaan sifat. Kata pembanding yang digunakan dalam cerita ini adalah bagaikan dan seperti. Majas perumpamaan yang terdapat dalam cerpen ini terdapat pada kutipan 1. Darah mengalir gembira dan lucu menuruni tangannya, bagaikan anak kecil yang sudah lama terkurung dalam penjara. Kutipan 2, gadis yatim piatu itu bagaikan topeng, tertutup kepada seluruh dunia. Kutipan ketiga, rasanya seperti keluar dari reruntuhan rumah ambruk. Ia merasa amat tenang. Perasaan bahagia itu ternyata tak luntur oleh serangan-serangan itu. Selanjutnya terdapat majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Pada cerpen darah ini ditemukan 2 majas hiperbola. Kutipan 1, Mirah hampir tak bisa bernafas. Ia bahagia. Kutipan 2, Bude sudah mati-matian untuk menganggapmu sebagai anak sendiri, tetapi kamu sendiri yang menolak. 2 kutipan ini termasuk ke dalam majas hiperbola karena terkesan berlebihan, dilebih-lebihkan. Selanjutnya terdapat simbolik. Simbolik yaitu jenis majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menyatakan maksud. Contohnya, hati yang sudah membatu. Membatu merupakan simbolik. Selanjutnya terdapat majas metafora. Majas metafora yaitu gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini, selama ini yang didengarnya cuma telur busuk. Terdapat juga sinestesia yang termasuk jenis dari majas perbandingan. Sinestesia merupakan suatu kalimat yang mengalami perubahan makna kata disebabkan oleh adanya pertukaran tanggapan antara 2 indera yang berbeda. Contohnya, mukanya kecut.
Selain majas, terdapat frasa dan kata tidak biasa seperti menembak, menjungkirkan, melompati, ditanamnya, menubruk, menghajar, mengamuk, melabrak, dan menebalkan rasa yang mendukung penyampaian cerita sehingga lebih menarik. Seperti yang terlihat pada kutipan nomor 1 sampai 4 ini. Selain itu, Putu Wijaya juga menggunakan paparan yang panjang untuk menggambarkan hal yang sederhana, seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini. Mirah mengangguk langsung berangkat. Mereka semua, tukang daging, tukang sayur, tukang es, tukang bakso, tukang rokok, mereka semua masih ingin mendapat penjelasan. Mirah kembali dikerubut banyak pertanyaan-pertanyaan. Simpulan dari analisis cerpen darah karya Putu Wijaya menggunakan teori struktural formalisme Rusia, yaitu diketahui bahwa fabula cerpen darah ini adalah kisah Mirah dan hidupnya yang bermasalah karena darahnya sendiri. Fabula tersebut diolah menjadi suzet yang bagus dengan menggunakan alur maju dan mempunyai 3 klimaks sehingga pembaca selalu dikejutkan dengan kejadian demi kejadian yang luar biasa. Ditinjau dari kebahasaan, cerpen tersebut banyak menggunakan majas dan ungkapan-ungkapan yang menjadi daya tarik pembaca. Walaupun cerpen ini tidak memiliki leraian dan selesaian, tetapi cerita ini cukup bagus dan memiliki kelebihan. So, this is my ending of the presentation. I want to apologize if there are still many mistakes in this presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.